Hi everyone, hari ini kita akan belajar tentang academic writing task 1 yang berupa line graph. Jadi hari ini kita akan belajar how to structure and present data yang berupa line graph. Terus sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya dari episode 1 hingga 14. Jadi agar kalian lebih paham untuk memahami materi hari ini, pastikan kalian sudah menonton video-video sebelumnya. Tapi karena waktu yang terbatas, nanti jika ada kosakata yang saya tidak artikan, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa cari di internet. Jika kalian sudah kesulitan memahami materi ini, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa memahami kembali materinya. Karena nanti ada tulisan kecil di layar, kalian bisa zoom in, memperbesar layar kalian jika kalian menggunakan handphone, atau kalian juga bisa menggunakan laptop agar lebih mudah untuk mempelajari materi hari ini. Setelah kalian selesai menyelesaikan materi ini, saya harap kalian bisa berlatih mandiri untuk writing task 1. Oke, seperti yang kalian lihat bahwa di sana ada contoh soal untuk line graph. Jadi di sana ada informasi yang terkait data yang ada di sana yang seperti kotak warna ungu, kemudian di bawahnya ada perintah, kemudian di bawahnya lagi ada grafik berupa line graph. Jadi di sana yang pertama ada statement terkait dengan data yang ada di soalnya. Jadi di sana statementnya, the line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000. Kemudian di bawahnya kalian diminta untuk merangkum informasi dengan memilih dan melaporkan fitur yang paling utama dan membuat perbandingan yang sesuai datanya. Jadi perintahnya, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Kemudian di bawahnya ada tulisan write at least 150 words. Jika diminta untuk menulis 150 kata. Oke, seperti yang kalian lihat bahwa di sini ada contoh structure untuk writing task 1. Jadi kalian bisa menggunakan template ini untuk menuliskan writing task 1 kalian. Jadi kalian perlu menyusunnya dengan terstruktur. Jadi ada introduction, overview, body paragraph 1, dan body paragraph 2. Jadi kita akan bahas yang pertama, yaitu introduction. Jadi apa itu introduction? Introduction adalah kalian membuat pendahuluan untuk penulisan writing task 1 kalian. Jadi bagaimana kalian membuat introduction? Untuk introduction kalian bisa memparafrasekan kalimat yang ada di soalnya. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa di sana ada contoh soal yang saya beri kotak warna ungu. Jadi di sana ada kalimat. Jadi kalian akan memparafrasekan kalimat ini untuk membuat introduction. Jadi sekali lagi, apa itu parafrase? Parafrase adalah kalian mengulang kalimatnya dengan kata-kata yang berbeda. Jadi untuk parafrase kalian bisa menggunakan sinonim. Contohnya sinonim seperti kata shows, kalian bisa menggunakan kata seperti demonstrates, exhibits, displays, reveals, indicates, presents, depicts, illustrates, portrays, represents. Jadi kata-kata yang di sana memiliki makna yang sama. Oke, sekarang kita coba parafrasekan kalimat ini. Jadi ini kalimat yang dari soalnya. Jadi di sana kalian bisa lihat bahwa ada kata shows yang diparafrasekan menjadi kata illustrates. Kemudian kata changes kalian bisa parafrasekan menjadi variations. Kemudian frasa demand and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000 kalian bisa memparafrasekannya dengan the consumption levels and types of fast food among Australian teenagers between 1975 and 2000. Jadi sekali lagi kalian bisa mengulang katanya, tapi dengan kata-kata yang berbeda. Jadi kalian bisa menggunakan sinonim. Oke, kita sudah berhasil membuat introduction. Jadi kalian buat pendahuluan untuk writing task 1 kalian. Sekarang kita lanjut dengan membuat overview. Jadi apa itu overview? Overview adalah gambaran umum atau ringkasan terkait data yang dari soalnya. Jadi setelah kalian menulis introduction, kemudian paragraf selanjutnya kalian menuliskan overview.
Oke, bagaimana kalian bisa menuliskan overview untuk line graph? Jadi kalian bisa menuliskan perbandingan yang paling mencolok antar kategori. Jadi kalian bisa menunjukkan tren yang menunjukkan peningkatan, tren yang menunjukkan turun, fluktuasi, atau kestabilan. Kemudian jangan sertakan angka atau detail spesifik, karena angka dan detail spesifik akan dibahas di body paragraph 1 dan body paragraph 2. Sekarang bagaimana kalian bisa menuliskan overview? Kalian bisa menggunakan frasa pembuka seperti overall. Oke, sekarang kita akan latihan membuat overview untuk grafik line graph. Jadi seperti yang kalian lihat bahwa ada soal. Jadi di sana untuk membuat overview kalian bisa melihat. Jadi di sana kalian bisa melihat bahwa ada 3 kategori, yaitu pizza, fish and chips, kemudian ada hamburgers. Jadi ada 3 kategori di sana. Jadi kalian tunjukkan mana yang menunjukkan peningkatan dan mana yang menunjukkan penurunan. Di sana yang menunjukkan peningkatan adalah hamburgers dan pizza. Yang menunjukkan penurunan adalah fish and chips. Jadi kalian bisa menuliskan ini untuk overview kalian. Jadi sekali lagi, overview kalian tidak perlu mencantumkan tahun yang ada di sana dan tidak perlu mencantumkan nomor yang ada di sana. Cukup kalian distribusikan kategori, apakah dia menunjukkan penurunan atau peningkatan atau yang lainnya. Jadi sekali lagi untuk line graph ini kalian bisa lihat bahwa hamburgers dan pizza menunjukkan tren yang naik, fish and chips mengalami penurunan. Kemudian kalian bisa menambahkan perbedaan yang paling mencolok, yaitu hamburgers. Hamburgers menjadi makanan fast food yang paling populer di akhir periode. Kemudian fish and chips ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Oke, jadi untuk overview kalian bisa menuliskannya seperti overall, the consumption of hamburgers and pizza increased significantly over the period, whereas the popularity of fish and chips declined. Jadi kan bisa lihat bahwa di sini menggunakan verb yang kedua karena kita membahas tentang masa lampau. By the end of the period, hamburgers had become the most consumed fast food, while fish and chips saw the largest drop in popularity. Jadi kalian bisa menuliskan overview-nya seperti ini. Jadi kalian bisa pause video ini untuk melihat bagaimana contoh penulisan overview. Oke, sekarang kita latihan penulisan introduction dan overview. Dan di sana ada line graph yang ada 4 kategori, yaitu UK, Sweden, Italy, dan Portugal. Jadi kalian bisa menuliskan introduction dengan kalian menulis ulang kalimat yang ada di soalnya. Jadi kalian cari sinonim atau persamaan katanya. Kemudian untuk overview, kalian bisa menunjukkan perbedaan yang paling mencolok antar kategori. Jadi di sana ada 4 kategori, yaitu UK, Sweden, Italy, dan Portugal. Kalian bisa bandingkan perbedaan antar kategori ini. Mana yang menunjukkan tren naik, tren turun, tren stabil, atau yang lainnya. Jadi kalian bisa pause video ini untuk mengerjakan introduction dan overview. Kalian bisa pause selama 5 menit untuk membuat introduction dan overview. Setelah ini kita akan bahas hasil dari introduction dan overview untuk soal ini. Oke, jadi untuk introduction kalian bisa menuliskannya seperti the graph illustrates the amount of carbon dioxide emissions per individual in the UK, Sweden, Italy, and Portugal from 1967 to 2000. Setelah kalian menuliskan introduction, kalian lanjut menuliskan
overview. Jadi untuk soal ini kalian bisa menuliskan overview-nya seperti Portugal dan Italy menunjukkan tren naik. Kemudian kategori untuk Sweden dan UK menunjukkan tren turun. Jadi itu perbedaan yang paling mencolok antar kategori yang ada di soal ini. Jadi kalian bisa menuliskannya untuk overview seperti carbon dioxide emissions per capita increased significantly in Italy and Portugal, while Sweden experienced a sharp decline. Similarly, the UK showed a steady decrease over the period. Oke, jadi kalian bisa pause videonya untuk melihat introduction dan overview. Setelah kalian menuliskan intro dan overview, sekarang kalian lanjut menuliskan body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi apa itu body paragraph 1 dan body paragraph 2? Jadi ini paragraph yang terperinci yang berisi angka yang menjelaskan data dengan secara detail. Jadi paragraph 1 menjelaskan bagian dari data, kemudian bagian yang lainnya kalian bisa lanjutkan di body paragraph yang kedua. Jadi secara singkat, body paragraph 1 adalah first set of key features, trends in the data. Kemudian body paragraph 2 adalah second set of key features, trends. Jadi paragraph 1 dan 2 memberikan rincian data yang terperinci dengan berisi tren-tren utama. Kemudian kalian jelaskan secara detail dengan angka. Kemudian bagaimana kalian menuliskan body paragraph 1 and 2. Jadi kalian identifikasi tren utama. Intinya kalian jelaskan overview yang sudah kalian buat. Jadi jelaskan data dengan perbandingan. Kemudian kalian gunakan kosakata yang sesuai, bahasa yang akademik. Kemudian hindari interpretasi subjektif, cukup jelaskan fakta dari datanya saja. Kemudian bagaimana kalian menentukan apa yang kalian tulis di body paragraph 1 dan body paragraph 2. Oke, jadi body paragraph 1 dan body paragraph 2 kalian bisa membaginya dengan berdasarkan tren. Jadi untuk paragraf 1 misalnya kalian membahas tentang kategori yang menunjukkan tren peningkatan. Kemudian untuk body paragraph 2, kalian menunjukkan kategori yang menunjukkan tren penurunan. Contohnya kalian bisa lihat di layar. Jadi ini adalah contoh soal line graph. Di sana ada 4 kategori: UK, Sweden, Italy, dan Portugal. Untuk body paragraph 1, kalian bisa membahas yang tren yang naik, yaitu kategori Portugal dan Italy. Body paragraph 2, kalian bisa bahas kategori yang menunjukkan tren penurunan, yaitu Sweden dan UK. Tapi jangan lupa kalian harus membuat perbandingan antar kategori. Di sini ada contoh soal yang lainnya, jadi ada 3 kategori, yaitu pizza, fish and chips, dan hamburgers. Jadi kan bisa membagi body paragraph 1 dan body paragraph 2 dengan kalian menunjukkan tren naik dan tren turun untuk soal ini. Jadi untuk tren yang naik kalian bisa bahas di body paragraph 1. Jadi kalian bahas kategori hamburgers dan pizza. Kemudian untuk body paragraph 2 kalian bisa membahas tentang fish and chips. Sekarang kita lihat contoh body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi di sini body paragraph 1 membahas tentang fish and chips. Body paragraph 2 membahas tentang tren yang naik, yaitu hamburgers dan pizza. Sekarang kita bahas untuk yang body paragraph 1, yaitu fish and chips. Jadi untuk body paragraph 1 kalian bisa menjabarkan data untuk fish and chips. Jadi untuk body paragraph 1 ini kalian bisa menuliskannya seperti in 1975 fish and chips were the most popular fast food among
Australian teenagers with around 100 servings per year. However, after a brief fluctuation, its consumption declined steadily from 1985 onwards, reaching approximately 40 servings per year by 2000. Jadi ini adalah pada paragraf yang pertama. Setelah kita menuliskan body paragraf yang pertama, kita lanjut menuliskan body paragraf yang kedua. Jadi untuk body paragraf yang kedua, kalian membahas tentang upward trends. Jadi yang menunjukkan tren yang naik yaitu hamburgers dan pizza. Jadi kalian akan membahas dua kategori ini. Jadi kalian jelaskan data untuk hamburgers dan pizza untuk body paragraf yang kedua. Sekali lagi kalian juga perlu membuat perbandingan. Jadi kalian bisa menggunakan linking words seperti kata similarly, in contrast, atau yang lainnya. Oke, jadi untuk penulisan body paragraf yang kedua kalian bisa menuliskannya seperti in contrast, hamburgers and pizza experienced substantial growth. Hamburgers rose sharply from about 10 times per year in 1975 to approximately 80 by 1985, then continued increasing at a slower pace, stabilizing at just over 100 servings in 2000. Similarly, pizza consumption grew from around 5 in 1975 to about 85 by 1995, before leveling off by the end of the period. Hamburgers and pizza had overtaken fish and chips. Jadi di sini kan sudah menuliskan writing task 1 yang sudah ada intro, overview, body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi kalian bisa pause video ini untuk melihat contoh sampel writing task 1 untuk soal ini. Oke, sekarang kalian latihan mengerjakan body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi di sana ada soal. Dan kalian bisa lihat bahwa di sana ada grafik yang memiliki 4 kategori, yaitu UK, Sweden, Italy, dan Portugal. Jadi untuk body paragraph 1, kalian bisa membahas upward trends. Jadi untuk body paragraph 1, kalian bisa membahas Portugal dan Italy. Kemudian untuk body paragraph 2, kalian bisa membahas yang tren yang turun, yaitu Sweden dan UK. Jadi kalian bisa pause video ini untuk mengerjakan body paragraph 1 dan body paragraph 2. Kalian bisa pause selama 15 menit untuk mengerjakan body paragraph 1 dan body paragraph 2. Nanti kita akan bahas sampel writing task 1 untuk soal ini. Jadi contoh writing task 1 untuk soal ini kalian bisa lihat di layar. Jadi di sana contoh penulisan untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2. Di body paragraph 1, kalian membahas tentang Portugal dan Italy. Untuk body paragraph 2, kalian membahas tentang Sweden dan UK. Sekali lagi kalian perlu membuat perbandingan. Jadi kalian bisa menggunakan linking words seperti however, in contrast, atau yang lainnya. Jadi kalian bisa pause video ini untuk melihat sampel writing task 1
untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2 untuk soal ini. Jadi sekali lagi untuk writing task 1 atau dalam IELTS writing, kalian tidak boleh mengulang satu kata dan kalian memakainya berulang-ulang. Jadi jika kalian menggunakan kata decline, untuk kata-kata selanjutnya kalian bisa menggunakan sinonim dari kata decline tersebut seperti decrease, drop, fall, downward trend, atau yang lainnya. Kemudian untuk kata increase, jadi kalian bisa menggunakan sinonimnya seperti rise, growth, surge, atau yang lainnya. Jadi sekali lagi, kalian harus membuat perbandingan data antar kategori atau antara periode waktu dengan menggunakan linking words yang sesuai. Di linking words seperti compare to, whereas, in contrast, however, atau yang lainnya. Kalian tidak hanya mendeskripsikan angka saja, tapi kalian juga perlu membuat perbandingan antar kategori. Jadi untuk materi linking words ini kalian bisa tonton di episode 11. Saya sudah pernah membahas tentang kosakata untuk perbandingan. Kalian bisa menonton video di episode 11 yang membahas tentang linking words. Selanjutnya perlu kalian ingat bahwa di writing task 1, kalian tidak boleh mencantumkan opini kalian. Jadi penilaian subjektif kalian tidak boleh cantumkan di writing task 1 kalian. Jadi cukup jelaskan fakta dari datanya saja tanpa menambahkan opini. Oke, jadi kita sudah belajar introduction, overview, body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi kalian bisa lihat di layar, jadi itu untuk sampel writing task 1 yang lengkap. Jadi ini melebihi 150 kata, jadi sudah memenuhi task achievement. Jadi kalian perlu menyusun tulisan kalian dengan terstruktur dan jelas agar mudah dibaca. Caranya adalah kalian menuliskannya dengan intro atau pengantar, overview, ringkasan atau gambaran umum, kemudian kalian kasih detail pendukung. Jadi angkanya kalian jelaskan di body paragraf yang ke-1 dan yang kedua. Jadi kalian bisa menggunakan template ini untuk IELTS Academic Writing Task 1. Jadi kalian bisa pause bagian ini dan melihat sampel writing task 1 yang sudah terstruktur. Jadi sudah ada intro, overview, body 1 and 2. Oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar bagaimana menyusun dan menyajikan data untuk academic writing task 1. Jadi dalam penulisan academic writing task 1, kalian harus mulai dengan intro. Jadi untuk introduction, kalian hanya perlu memparafrasekan kalimat yang ada di pertanyaannya. Jadi cara memparafrasekan adalah kalian bisa menggunakan sinonim. Dan pastikan jika kalimatnya dia disajikan dalam bentuk active voice, jadi kalimat yang aktif, maka sajikan kalimatnya dalam bentuk kalimat yang aktif. Kemudian setelah selesai menuliskan intro, kalian lanjut menuliskan overview atau ringkasan atau gambaran umum dari datanya. Jadi untuk overview kalian fokus ke features atau trend yang mencolok dari datanya. Jadi kalian bikin perbandingan. Jadi untuk overview kalian tidak mencantumkan angka atau detail pendukungnya, karena nanti akan dibahas di body paragraph yang pertama dan body paragraph yang kedua. Oke, setelah kalian menuliskan overview, kalian lanjut menuliskan body paragraph yang pertama dan body paragraph yang kedua. Jadi kalian menjelaskan detail pendukungnya, jadi kalian jabarkan datanya secara rinci dengan angka dan tahun di body paragraph yang ke-1 dan body paragraph yang kedua. Jadi kalian bisa latihan mandiri untuk IELTS Academic Writing Task 1 dengan kalian mengakses link berikut ini. Di website ini ada soal-soal untuk IELTS Academic Writing Task 1. Okay, thank you so much for learning and see you in the next lesson.